Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi pengendalian dan evaluasi strategi. Perkenalkan, nama saya Anindita Fadiaya, NIM 1962058, dan rekan saya Santi Indrawati, NIM 1962091, dan Novia Imam Nurjana, NIM 1962095. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengendalian. Secara umum, pengendalian didefinisikan sebagai tindakan untuk membuat sesuatu yang terjadi sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Sedangkan pengendalian strategi adalah suatu jenis khusus dari pengendalian organisasi yang fokusnya lebih pada pemantauan dan pengevaluasian proses manajemen strategi agar fungsinya terlaksana sebagai mestinya. Dalam pengendalian strategi, kita mengenal dua pendekatan utama, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan strategis yang adaptif. Yang pertama, pengendalian strategis tradisional. Pada kenyataannya, manajemen biasanya melakukan tindakan pengendalian dengan mengikuti 3 langkah umum, yaitu yang A, mengukur kinerja perusahaan, B, membandingkan hasil pengukuran kinerja perusahaan terhadap standar yang ada, C, melakukan tindakan perbaikan yang dianggap perlu untuk memastikan bahwa kejadian yang direncanakan benar-benar terwujud. Yang kedua, tipe pengendalian strategi. Yang A, pengendalian premis. Setiap strategi biasanya didasarkan pada premis perencanaan tertentu, asumsi-asumsi atau prediksi-prediksi. Pengendalian premis didesain untuk mengecek secara sistematis dan kontinu apakah premis-premis, asumsi-asumsi dan prediksi-prediksi yang digunakan sebagai dasar analisa lingkungan untuk memformulasi strategi validitasnya masih bisa dipercaya atau tidak. Yang B, pengendalian implementasi. Implementasi strategi biasanya terdiri atas rangkaian langkah-langkah program-program investasi serta berbagai hal yang terjadi selama periode waktu yang lama. Pengendalian implementasi didesain untuk menilai apakah strategi secara keseluruhan harus dirubah atau sejalan dengan hasil yang berkaitan dengan tindakan implementasi strategi secara keseluruhan. Yang C, pengawasan strategi. Menurut sifatnya, pengendalian premis dan pengendalian implementasi adalah pengendalian yang fokus. Namun, pengawasan strategi adalah yang tidak fokus. Pengawasan strategi didesain untuk memonitor rangkaian kejadian yang luas di dalam dan di luar perusahaan yang terdampak akan memengaruhi tindakan strategi perusahaan. Yang D, pengendalian sinyal khusus. Tipe yang lain dari pengendalian strategi sebenarnya merupakan subkumpulan dari 3 yang lain adalah pengendalian sinyal khusus. Pengendalian sinyal khusus ini adalah pertimbangan kembali yang mendalam, sering dan cepat dari perusahaan karena kejadian yang mendadak atau tidak diharapkan. Kejadian ini memerlukan penilaian kembali yang
yang segera dan intensif atas strategi perusahaan dan situasi strategi sekarang. Kelompok krisis menangani tanggapan awal perusahaan atas kejadian-kejadian yang tidak terlihat terlebih dahulu yang mungkin merupakan pengaruh segera atas strategi perusahaan. Banyak perusahaan telah mengembangkan rencana kontingensi bersama kelompok krisis untuk menangani keadaan-keadaan darurat. Evaluasi strategi. Evaluasi strategi didefinisikan sebagai tahap proses manajemen strategi di mana manajer puncak mencoba menjamin bahwa strategi yang mereka pilih terlaksana dengan tepat dan mencapai tujuan perusahaan. Di sini, para manajer sangat perlu mengetahui kapan strategi tertentu tidak berfungsi dengan baik. Evaluasi strategi berarti usaha untuk memperoleh informasi. Semua strategi dapat dimodifikasi di masa depan karena faktor-faktor eksternal dan internal selalu berubah. Adapun langkah-langkah dari evaluasi strategi dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, menggariskan sasaran prestasi kerja, standar, dan batas toleransi untuk tujuan, strategi, dan rencana pelaksanaan. Kedua, mengukur posisi yang sesungguhnya. 3. Menganalisa penyimpangan dari batas toleransi yang dapat diterima. Dan yang keempat, melaksanakan modifikasi jika perlu dan layak. Yang selanjutnya, 3 macam aktivitas mendasar untuk mengevaluasi strategi adalah: yang pertama, meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi yang sekarang. 2. Mengukur prestasi. Dan yang ketiga, mengambil tindakan korektif. Aktivitas perumusan strategi, implementasi, dan evaluasi terjadi di 3 tingkat hierarki dalam organisasi yang besar, korporatif, divisi, atau unit bisnis strategis dan fungsional. Lalu, perusahaan bisnis multidivisional yang biasanya besar memiliki 3 level, yaitu 1. Strategi korporasi, 2. Strategi bisnis atau strategi bersaing, dan yang ketiga, strategi fungsional menekankan terutama pada pemaksimalan sumber daya produktivitas dalam batasan perusahaan dan strategi bisnis yang berada di sekitar mereka. Departemen fungsional mengembangkan strategi untuk mengumpulkan bersama-sama berbagai aktivitas dan kompetensi mereka guna memperbaiki kinerja. Selanjutnya, hakikat evaluasi strategi. Keputusan strategis yang salah dapat menimbulkan kerugian besar yang akan sulit sekali untuk memperbaikinya. Oleh karena itu, banyak perencana strategi sepakat bahwa mengevaluasi strategi sangat penting untuk kehidupan organisasi. Evaluasi yang tepat waktu dapat memperingatkan manajemen akan adanya masalah atau potensi masalah sebelum menjadi kritis. Terlalu banyak kegiatan mengevaluasi strategi dapat menghabiskan biaya yang sangat mahal dan bisa jadi kontraproduktif. Evaluasi strategi penting untuk memastikan tujuan-tujuan strategi yang dapat ditetapkan dan dapat tercapai. Selanjutnya, hakikat evaluasi strategi terdiri dari 1. Kegiatan evaluasi strategi. Kegiatan evaluasi strategi seperti mengkaji landasan strategi bisnis atau perusahaan, membandingkan hasil yang diharapkan dengan kenyataan, dan mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana. 2. Kriteria evaluasi strategi. Konsistensi. Sebuah strategi tidak boleh memiliki tujuan dan kebijakan yang tidak konsisten. Kelayakan. Sebuah strategi tidak boleh terlalu banyak membebani sumber daya yang ada maupun tidak boleh menciptakan submasalah yang tidak dapat dipecahkan. Kesesuaian. Kesesuaian mengacu pada kebutuhan para perencana strategi untuk mengkaji serangkaian tren maupun masing-masing tren dalam mengevaluasi strategi. Keunggulan. Sebuah strategi harus mendorong penciptaan dan mempertahankan keunggulan kompetitif di bidang kegiatan tertentu. 3. Alasan perlunya evaluasi strategi. Semakin kompleksnya masalah lingkungan, semakin sulitnya memprediksi masa organisasi. Berkurangnya rentan waktu di mana perencanaan dapat dilakukan dengan tingkat ketetapan tertentu. 4. Proses evaluasi strategi. Evaluasi strategi harus mempertanyakan harapan dan asumsi manajerial, harus memicu tinjauan sasaran dan nilai, dan harus merangsang kreativitas dalam menghasilkan alternatif dan memformulasikan kriteria evaluasi. Dan yang terakhir, mengukur kinerja organisasi.
Aktivitas ini termasuk membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya, menyelidiki penyimpangan dari rencana, mengevaluasi prestasi individu, dan menyimak kemajuan yang dibuat ke arah pencapaian sasaran dan dinyatakan. Sasaran jangka panjang dan sasaran tahunan biasanya dipakai dalam proses ini. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, 3 alasan aktivitas pokok evaluasi strategi. Yang pertama, mengkaji ulang atas landasan evaluasi strategi. Yang kedua, mengukur kinerja organisasi dengan membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya. Yang ketiga, pengambilan tindakan korektif untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana. Beberapa potensi masalah yang berkaitan dengan penggunaan kriteria kuantitatif untuk mengevaluasi strategi antara lain. Yang pertama, sebagian besar kriteria kuantitatif lebih mengacu pada tujuan tahunan daripada tujuan jangka panjang. Yang kedua, metode akuntansi yang berbeda bisa menghasilkan hasil yang berbeda dalam berbagai kriteria kuantitatif. Yang ketiga, penilaian secara intuitif hampir selalu dilakukan dalam penjabaran kriteria kuantitatif. 2. Proses pengendalian dan evaluasi. Struktur dan gaya administrasi perusahaan membentuk mekanisme pokok sebagai sarana perusahaan mengendalikan perusahaan tersebut. Proses evaluasi erat kaitannya dengan pengendalian kegiatan yang sedang berjalan. Ini biasanya dipandang sebagai kegiatan 4 unsur yang sering berkaitan. A. Menggariskan sasaran prestasi kerja, standar, dan batas toleransi untuk tujuan, strategi, dan rencana pelaksanaan. B. Mengukur posisi yang sesungguhnya sehubungan dengan sasaran pasar suatu waktu tertentu. Jika hasilnya terletak di luar batas tersebut, diberitahukan kepada manajer dengan tindakan yang perlu diambil. C. Menganalisis penyimpangan dari batas toleransi yang dapat diterima. D. Melaksanakan modifikasi jika dirasa perlu atau tidak layak. 3. Motivasi untuk mengevaluasi jika sistem pengendalian dan evaluasi diinginkan berjalan secara efektif. Para manajer puncak harus mau mengevaluasi prestasi kerja. Motivasi ini akan ada jika para manajer senior menyadari bahwa strategi dapat saja gagal. Dan jika mereka diberi imbalan atas prestasi mereka dalam hubungannya dengan tujuan perusahaan, disayangkan, kebanyakan manajer melalaikan hal ini. Terlalu banyak kegagalan yang menghambat karir dan dapat membuat manajer begitu berhati-hati, sehingga sedikit sekali keputusan kreatif yang diambil. Yang keempat, kriteria evaluasi. Bidang efektivitas organisasi yakni merumuskan dan mengukur faktor-faktor evaluasi sangat kompleks. Memilih sejumlah faktor sebagai dasar untuk mengevaluasi bukanlah masalah yang mudah. Evaluasi dapat didasarkan pada faktor yang objektif dan subjektif. Berbagai kriteria dapat digunakan dengan tepat, tergantung pada tujuan evaluasi seperti yang ditunjukkan kelima jenis pendekatan pengendaliannya. Mengevaluasi isi dan proses strategis serta rencana harus berperan dalam sistem. Artinya, evaluasi diasumsikan secara khas sebagai cara atau metode untuk mengetahui apakah isi strategi bekerja atau tidak bekerja. Berikut adalah kriteria penilaian dalam mengevaluasi suatu strategi. Yang pertama yaitu kriteria kuantitatif. Dalam mencoba mengevaluasi strategi perusahaan secara kuantitatif, dapat dilihat dengan bagaimana prestasi perusahaan dibandingkan dengan apa yang dilakukan di masa lampau, atau membandingkannya dengan para pesaingnya dalam hal seperti laba bersih, harga saham, tingkat dividen, laba per lembar saham, hasil pengembalian atas modal, hasil pengembalian atas ekuitas, pangsa pasar, pertumbuhan penjualan, dan lain sebagainya. Yang kedua, kriteria kualitatif. Telah dikemukakan bahwa penilaian subjektif dapat dicakupan dengan evaluasi pasca fakta, tetapi kriteria di sini cenderung lebih tepat untuk mengkaji rencana secara menyeluruh sebelum perusahaan diminta mengubah arah atau menjelaskan strateginya. Serangkaian pertanyaan kualitatif dapat diajukan untuk setiap kriteria ini. Pertanyaan dasarnya adalah apakah tujuan, strategi, dan rencana terpadu dan komprehensif sudah konsisten, tepat, dan dapat berjalan atau workable. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.